spesial edisi kali ini, kita akan berbincang dengan para kepala daerah untuk membahas bagaimana kesiapan mereka dalam menangani pandemi COVID-19. Kita tidak lagi akan berbicara mengenai berita-berita negatif atau hal-hal buruk yang terjadi selama pandemi saja, tapi kita ingin lebih optimis lagi bagaimana para kepala daerah mengantar kita untuk bisa lebih yakin untuk bisa membangun kehidupan kita kembali di era normal atau new normal kali ini. Terus langsung saja saya persilakan kepada Rizal juga untuk dapat pengawali perbincangan malam hari ini. Apa saja yang telah dilakukan oleh Bukamata News mengenai bagaimana teknik-teknik yang diusung oleh masing-masing kepala daerah dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ya, makasih banyak Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kami dari tim redaksi bukamatanews.id mencoba mengangkat tema yaitu strategi kepala daerah bertahan di pandemi COVID-19. Sekilas mungkin tema ini sudah sering kita diskusikan bersama, namun sebenarnya kita hari ini fokus bukan pada apa yang sudah kita lewati, misalnya membahas tentang berapa jumlah korban, kemudian apa-apa yang telah dilakukan, namun kita mencoba juga membahas strategi terkini terkait pandemi COVID-19 di daerah-daerah yang di Sulawesi Selatan, terutama yang kepala daerah misalnya hadir pada kesempatan malam hari ini. Apa sih yang sebenarnya disiapkan saat ini untuk menghadapi pandemi COVID-19 dengan perkembangan yang terkini? Kita mencoba untuk menciptakan optimisme di tengah-tengah masyarakat kita bahwa setelah beberapa bulan berlalu mungkin pandemi ini seperti seolah juga tidak menghilang dari Sulawesi Selatan, namun masyarakat mungkin ingin mengetahui strategi terkini, misalnya apakah sejauh ini misalnya bagaimana strategi kepala daerah untuk tetap meningkatkan agar roda perekonomian di daerahnya berjalan dengan baik, kemudian bagaimana sosial budaya dan sebagainya. Kita melihat secara umum bagaimana strategi-strategi itu, karena dengan sudah beberapa bulan berlalu ini sudah diperlukan mungkin strategi-strategi itu dan strategi pamungkas bagi para kepala daerah. Saatnya untuk kita menunjukkan kepada masyarakat kita supaya masyarakat kita ini memiliki optimisme lebih lagi untuk tetap menjalani kehidupannya di tengah pandemi yang tidak kunjung juga berakhir sampai hari ini. Bagaimana sebenarnya strategi-strategi itu pamungkas yang disiapkan oleh para kepala daerah di Sulawesi Selatan untuk menangani pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizal selaku jurnalis dari Bukamata News, dan kalau begitu langsung saja saya akan melempar kepada masing-masing kepala daerah kita. Nah, bagaimana untuk sendi yang paling terasa yaitu di sendi ekonomi ini yang menyerang masing-masing hampir seluruh daerah, utamanya di Sulawesi Selatan. Kita ingin ke Makassar terlebih dahulu dengan Perwali nomor 36 tahun 2020. Apakah ini juga bisa mengangkat optimisme rakyat bagaimana menghadapi pandemi ini, Pak penjabat wali kota, silakan. Ya, terima kasih Mbak Nana. Jadi di Makassar sebagaimana kita ketahui, kita pasca lebaran ya, jadi sekitar seminggu sebelum lebaran, tepatnya tanggal 29 bulan 5, itu memang terjadi penanjakan kasus positif ya. Nah, ini disebabkan oleh pada saat menjelang sebelum lebaran, di mana di Makassar itu PSBB itu berakhir ya. Nah, diiringi dengan keberhasilan PSBB bersamaan dengan pelonggaran-pelonggaran untuk bisa kita melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Nah, terlihat dari pada tanggal 29 bulan 5 itu mulai menanjak terus, Pak. Mulai menanjak terus, naik angka-angka positif kita. Nah, apa yang terjadi saat itu? Nah, kalau kita coba mencermati berdasarkan data tingkat kepatuhan yang ada, pada saat selama PSBB, tingkat kepatuhan itu ada di level kurang lebih 70%. Nah, namun setelah pasca PSBB, akibat euforia masyarakat yang ditambah
dengan pelonggaran-pelonggaran kebijakan oleh pemerintah saat itu menyebabkan terjadi penurunan kepatuhan. Ada di level 31%. Masyarakat kita menganggap akhir PSBB ditambah dengan Lebaran itu adalah suatu kemenangan terhadap COVID. Nah, ini yang keliru sehingga terjadi ketidakpatuhan yang menurun, ya, kepatuhan yang menurun menjadi 30%. Nah, itulah penyebab kenaikan. Oleh karenanya, alhamdulillah kami sudah menerbitkan Perwali nomor 36 yang sekiranya akan berfungsi di dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah di dalam pengendalian COVID dengan tetap mengimbangi mengimbangi antara roda ekonomi yang harus tetap berjalan dan di satu sisi kita tetap melakukan upaya-upaya pengendalian COVID. Sehingga kalau kita mencermati Perwali 36, di situ kami pada prinsipnya mengizinkan roda-roda sendi-sendi ekonomi masyarakat itu berjalan sepanjang bisa menerapkan protokol-protokol COVID secara ketat. Ya. Nah, kalau kita cermati Perwali tadi, di situ ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi kita. Namun di satu sisi Perwali itu juga menyangkut tentang bagaimana kita meningkatkan kepatuhan warga. Ya. Nah, salah satu hal yang kita lakukan itu adalah dengan membentuk tim yang bergerak sampai dengan tingkat RT untuk bisa memantau warga-warga kita, ya, orang per orang sampai ke tingkat RT untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu mau menggunakan masker dan mau mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, di satu sisi kami juga melakukan kegiatan pembatasan keluar masuk Kota Makassar. Nah, hal ini kita lakukan adalah untuk sebisa mungkin meminimalkan potensi penularan COVID-19 ini, khususnya keluar daerah Kota Makassar. Jadi kita ingin melindungi daerah-daerah di luar Makassar, yang kita harus sadar bahwa posisi Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, ya, kita harus memiliki peran untuk tetap menjaga wilayah di luar Makassar itu seminimal mungkin potensi penularannya khususnya dari Makassar. Karena Makassar ini adalah epicentrum di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karenanya kita melakukan pembatasan gerakan. Yang tidak perlu masuk Makassar, jangan dulu ke Makassar. Yang tidak perlu keluar Makassar, jangan dulu keluar Makassar. Dan alhamdulillah kita sudah mulai pembatasan tersebut sejak hari Senin kemarin. Secara lambat laun kita tingkatkan ketegasannya, kedisiplinannya. Tadi ada sudah beberapa warga yang mau masuk Kota Makassar itu kita dengan menyesal kita minta balik karena tidak melengkapi diri dengan surat keterangan. Termasuk di dalamnya untuk warga-warga yang tidak menggunakan masker, walaupun bawa surat keterangan tapi tidak menggunakan masker, itu kita lakukan rapid test di lapangan. Namun di satu sisi pembatasan ini dalam rangka untuk tetap menggerakkan roda ekonomi di Makassar, ya, karena kita tahu bahwa penggerak roda ekonomi di Makassar itu rata-rata tinggal di luar Makassar, ada di Goa, ada di Maros, bahkan ada sampai ke Takalar. Nah, untuk pelaku-pelaku ekonomi di Kota Makassar, karena kita ingin juga dorong perputaran ekonomi tetap berjalan, maka pembatasan pengecualian kita lakukan untuk pekerja. Cukup memperlihatkan surat tugas bahwa benar yang bersangkutan bekerja di Makassar. Namun demikian bukan berarti yang dikecualikan ini sudah bebas keluar masuk Makassar, tidak. Ya. Maka kita akan lakukan pengecekan di perbatasan juga sambil memeriksa surat keterangan bahwa memang bekerja di Makassar. Kami juga bisa melakukan random rapid test di perbatasan untuk mengambil sampling secara random potensi-potensi adanya warga kita yang dikecualikan tadi apabila memang reaktif atau tidak. Nah, upaya ini kita lakukan semua mulai dari pembatasan dengan pengawasan di dalam internal Kota Makassar, khususnya menyasar pada pusat-pusat usaha, ya, hotel, kemudian rumah makan, kafe, masjid-masjid, sarana ibadah lainnya. Ini kita jaga dengan harapan bahwa bisa kita menurunkan, ya,
tingkat masyarakat kita terpapar virus corona. Mbak Nana yang saya hormati, serta Bapak Bupati yang sempat hadir pada kesempatan ini dan Pak Sekda Maros, alhamdulillah sebenarnya setelah kita mulai melakukan pengetatan kembali terhadap penggunaan masker, sebenarnya kami selalu lakukan itu sebelum perwali keluar. Jadi sebelum perwali keluar saya sudah menginstruksikan tim-tim yang sudah memang bergerak di lapangan, ya, itu untuk melakukan pengawasan lebih ketat. Nah, alhamdulillah minggu lalu RT kita itu masih 1,13. Ya, alhamdulillah sekarang sudah menunjukkan tren penurunan. RT kita itu 0,98. Nah, kalau kita melihat positif rate daripada Kota Makassar itu memang kita masih di atas 5%, yaitu 15%. Nah, tapi kalau kita lihat dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, sebenarnya angka 15% ini memang masih menjadi angka rata-rata yang ada di kabupaten kota di Kota Makassar. Bahkan kalau kita lihat data terakhir yang dilaporkan oleh tim ahli kami, tim epidemiolog kita, itu Parepare menempati angka positif rate yang tertinggi. Itu bahkan ada di level 38%. Nah, yang kita sayangkan memang untuk Sopeng dan Bantaeng yang berdasarkan evaluasi tim ahli kami, itu sudah sempat mengalami positivity rate itu di bawah 5%. Namun akibat adanya pergerakan orang dari Makassar atau warga Bantaeng dan Sopeng yang ke Makassar lantas kembali, itu menyebabkan terjadi lagi peningkatan. Nah, inilah yang kami lakukan pembatasan untuk melindungi daerah luar. Di satu sisi, kami juga melakukan pengetatan dan pengawasan yang ketat di dalam wilayah Kota Makassar. Oke, baik. Terima kasih Pak Wali. Kita sudah dengarkan tadi yang disampaikan oleh Pejabat Wali Kota Makassar, Prof. Rudi, mengenai sebenarnya apa hakikat dari Perwali 36 ini sendiri, termasuk untuk menyelamatkan wilayah-wilayah lain yang paling dekat, setidaknya yang paling dekat dulu dari Makassar. Yang paling dekat dari Makassar ini, saat ini kita ke Maros terlebih dahulu. Sudah ada Sekda Maros, ada Pak David. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya. Bagaimana Pak David, bagaimana kondisi Maros saat ini semenjak adanya Perwali 36 yang di mana kita ketahui Maros paling dekat nih dari Makassar. Banyak warga Maros yang kemudian bekerja di Makassar, begitupun sebaliknya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Makassar bahwa khususnya menghadapi COVID-19 ini, saya yakin bahwa semua daerah juga menghadapi hal yang sama. Karena dalam kasus COVID-19 ini sebenarnya sasaran kita ada dua. Yang pertama adalah pasien yang sudah terkonfirmasi positif. Dan kedua adalah warga yang masih sehat dan yang harus kita cegah untuk tidak terkonfirmasi COVID-19. Ini harus kita sama-sama fokus untuk mengatasi. Yang pertama untuk pasien. Kami di Kabupaten Maros memberikan sedikit perhatian yang agak spesial khususnya bagi pasien-pasien yang positif. Ada beberapa inovasi-inovasi yang pimpinan daerah kami lakukan berkaitan dengan gugus tugas. Yang pertama, saya sampaikan bahwa untuk pasien yang terkonfirmasi positif, kami mencoba memberikan pelayanan-pelayanan khusus, di mana pasien yang terkonfirmasi terkonfirmasi positif ini, kami membuat LO masing-masing. Ada LO yang kami buat yang secara intens berhubungan, berkomunikasi baik melalui handphone maupun WhatsApp maupun video, ini untuk berkomunikasi dengan pasien. Yang pertama untuk memberikan support, kemudian berusaha untuk berdialog. Karena apa, di Kabupaten Maros kurang lebih 80% sampai 90% pasien adalah yang OTG. Jadi kami mencoba melalui LO ini berkomunikasi dengan pasien, memberikan motivasi-motivasi. Selain itu,
kami juga memberikan bantuan-bantuan dan tambahan-tambahan suplemen. Bahkan mereka request sendiri. Jadi kalau ada kebutuhan mereka yang menyangkut keinginan-keinginan, baik itu makan minum yang harus dipenuhi, kami antarkan melalui LO tersebut. Pelaksanaan ini, pembatasan-pembatasan ini, kami mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota Makassar, sebagaimana disampaikan bahwa pada saat ini dilakukan pembatasan untuk masuk Kota Makassar. Kami juga telah membuat 9 pos bersamaan dengan pemberlakuan Makassar. Kami juga ikut melakukan itu. Terima kasih Pak David selaku Sekda Kabupaten Maros. Dan sama seperti Kabupaten Maros, Kabupaten Goa juga merupakan wilayah yang paling dekat. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa tidak sama seperti yang dikatakan Pak Sekda tadi, bahwa Maros maupun Goa ini hampir tidak ada batasannya dengan Kota Makassar. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten Goa banyak yang beraktivitas di Kota Makassar, begitupun sebaliknya. Dan tentunya dengan adanya PSBB beberapa waktu lalu yang berlangsung cukup lama, ini sangat menghantam perekonomian yang terjadi. Bagaimana dengan di Kabupaten Goa, Pak Adnan? Baik. Terima kasih Mbak Nana dan semua yang peserta Sikon yang saya hormati dan banggakan, seminar yang saya hormati dan banggakan. Saya lanjut saja bahwa masalah pandemi COVID-19 ini kan masalah kita bersama. Oleh karena itu harus ada gerakan yang sama, harus ada strategi yang sama untuk bisa menangani khususnya cara penularannya agar bisa kita minimalisir secara bersama-sama. Saya yakin dan percaya semua kita sudah melakukan berbagai macam inovasi untuk bisa menurunkan resiko penularan yang ada di daerah masing-masing. Tetapi memang ada satu masalah yang harus kita hadapi sama-sama, yaitu bagaimana mendisiplinkan masyarakat kita. Saya selalu membagi masyarakat kita itu ada 3 karakter. Yang pertama adalah ada masyarakat kita, kalau kita beritahu, satu kali kita beritahu langsung ditindaklanjuti oleh mereka. Karakter masyarakat kita yang kedua, berkali-kali harus diberitahu, baru mereka ikut dengan apa yang kita sampaikan. Tetapi ada memang juga masyarakat kita yang biar berkali-kali kita beritahu, memang dia tidak mau mendengar. Nah, inilah yang membutuhkan intervensi pemerintah. Seperti apa intervensi pemerintah? Yaitu mendisiplinkan mereka agar mereka bisa ikut apa yang diinginkan oleh pemerintah. Bagaimana cara mendisiplinkannya? Inilah yang diperlukan yang namanya payung hukum. Payung hukum sebagai pegangan oleh para petugas yang ada di lapangan untuk bisa mendisiplinkan mereka semua. Sekarang kita menghimbau semua orang untuk pakai masker. Kita membuat peraturan untuk mereka semua memakai masker. Tetapi jika tidak memiliki payung hukum yang jelas, mereka yang tidak memakai masker juga kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak memiliki payung hukumnya. Nah, sekarang yang diperlukan oleh setiap kabupaten kota, menurut pikiran saya, adalah bagaimana kita membuat payung hukum yang jelas sebagai landasan seluruh petugas dan relawan untuk bisa mendisiplinkan masyarakat. Dengan cara memakai masker, ini mampu menurunkan angka penularan di Sulawesi Selatan. Coba kita lihat buktinya, beberapa contoh negara yang saat ini sudah memberlakukan wajib masker. Kita lihat bersama di Jerman. Jerman menerapkan peraturan di setiap kota dan kabupatennya, membuat peraturan daerah wajib masker. Dalam waktu 1 bulan, mampu menurunkan 50% angka penularan COVID-19. Sekarang, 2-3 hari yang lalu, Inggris melakukan hal yang sama. Dia juga membuat sebuah peraturan untuk mewajibkan seluruh warga Inggris untuk bisa memakai masker. Sebab masker adalah cara yang sangat sederhana, sangat simpel, dan tidak membahayakan ekonomi. Artinya, orang boleh beraktivitas normal seperti biasa, tetapi juga terhindar daripada penularan COVID-19 atau COVID-19. Kenapa? Karena beberapa riset mengatakan, ini juga ada salah satu riset di salah satu universitas di Inggris, mengatakan bahwa
orang berbicara dalam 1 menit mengeluarkan 1000 droplet. Nah, penularan virus corona ini dari droplet. Kalau kita mampu mencegah keluarnya droplet, maka insya Allah tidak ada penularan. Nah, kalau kita juga bisa mencegah tangan kita untuk selalu bersih, tidak menyentuh mata, hidung, dan juga mulut, karena pintu masuk COVID-19 ini ada di 3, maka itu juga kita insya Allah akan terhindar dari penularan COVID-19. Nah, oleh karena itu, saya berharap, ini mumpung ada sahabat saya juga Pak Irfan, mudah-mudahan di DPRD nanti membuat perda inisiatif Pak Irfan, yaitu perda wajib memakai masker yang dibuat oleh inisiatif DPRD, sehingga ini menjadi rujukan bagi kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, sehingga memiliki payung hukum yang sama. Ketika memiliki payung hukum yang sama, dia bisa bersama-sama dengan gerak yang sama untuk bisa menangani persoalan COVID-19 yang ada di Sulawesi Selatan. Saya berharap bahwa dengan adanya perda tersebut, kita membuat kebiasaan yang baru, membuat sebuah tradisi yang baru. Dan tradisi yang baru, kebiasaan yang baru bukan hal yang baru juga bagi kita. Saya ingin flashback sedikit supaya menjadi referensi kita bersama. Dulu waktu belum ada dulu sebelum terjadi bom Bali, bom di Jakarta, bom di Mall Ratu Indah, dan lain-lain. Dulu kalau kita mau ke bandara, masuk gedung, masuk perkantoran, tidak ada pemeriksaan, tidak memakai metal detektor. Hotel-hotel bebas-bebas saja kita masuk. Setelah adanya bom, semuanya memakai metal detektor. Kita awalnya tidak nyaman dengan itu, tetapi akhirnya kita terbiasa dengan itu. Apalagi di bandara, sejak munculnya bom di mana-mana, di bandara kalau kita mau berangkat, itu kita harus buka ikat pinggang, kita harus buka jam, bahkan sepatu pantofel pun sekarang kita buka. Awalnya kita tidak nyaman dengan itu, tetapi akhirnya kita terbiasa dengan itu. Yang kedua, pola hidup baru juga kita terbiasa dengan memiliki handphone, membawa handphone. Dulu handphone tidak terlalu penting. Sekarang handphone, mohon maaf, kita masuk ke kamar mandi pun, sekarang kita bawa handphone. Nah, ini ada guyonan juga sedikit ini. Kalau misalnya ada tiba-tiba kita lagi di jalan, kemudian handphone dilupa di rumah, lebih bagus kita memilih kembali untuk mengambil handphone tersebut daripada kita melanjutkan perjalanan. Nah, artinya apa? Ini tradisi yang ini kebiasaan baru yang selama ini, yang sekarang ini sudah mendarah daging kepada kita. Saya juga berharap bahwa ketika ada perda masker, lalu kemudian diterapkan dengan sebuah ketegasan, saya berharap masyarakat itu begitu mau keluar rumah, ketika tidak memakai masker, dia langsung menjadi sebuah kebiasaan. Tidak lengkap rasanya kalau tidak memakai masker. Kenapa? Karena hasil survei mengatakan, kalau kita semua memakai masker, lalu kemudian menjaga jarak 1,5 meter sampai dengan 2 meter, maka resiko penularannya hanya 1,5% sampai dengan 2%. Oleh karena itu, harapan saya, mari kita membuat strategi yang sama, mari kita membuat gerakan yang sama, buat dulu payung hukumnya, supaya ini menjadi penegasan, pegangan bagi seluruh petugas relawan yang bekerja di lapangan, sehingga insya Allah kita mampu menurunkan angka penularan COVID-19 di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah Kabupaten Goa. Kenapa? Karena Kabupaten Goa ini sama juga dengan Bone. Izin senior Pak Bupati Bone, bahwa Kabupaten Goa ini berbatasan dengan 8 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Gitu. Jadi kalau kami tegas di sini, transmisi ini terlalu banyak. Gitu. Jadi jangan sampai justru kita sudah mampu menekan angka penularan di wilayah Kabupaten Goa, tetapi justru ada yang dari kabupaten kota lainnya, khususnya Makassar, yang membawa virus itu ke wilayah Kabupaten Goa. Apalagi 40% aktivitas masyarakat Kabupaten Goa itu berada di Makassar. Saya pikir itu Mbak Nana. Baik, kita bersama dengan Bapak Samsari kita, Bupati Takalar, dan dari awal sejak terjadinya pandemi COVID-19 ini, Takalar juga tidak luput dari adanya pandemi. Nah, bagaimana strategi dari
Kabupaten Takalar sendiri, Pak Samsari, silahkan. Perlu kami sampaikan bahwa dari awal kita menyadari bahwa penyebaran COVID ini mungkin memakan waktu yang lama. Dan kita berharap bahwa masyarakatlah yang menjadi benteng yang kuat, harus kuat. Dan kami pemerintah pada posisi edukasi masyarakat kita untuk bisa menerapkan pola hidup, melakukan edukasi agar bisa menerapkan pola hidup sehat. Kemudian untuk itu kita berharap pengorganisasian untuk menuju hidup sehat ini bisa dikendalikan oleh pemerintah desa. Lebih simpel, lebih pendek, dan kami di kabupaten itu memfasilitasi program-program yang bisa mengedukasi, juga mengambil tindakan-tindakan yang bisa memutus rantai penyebaran, seperti penutupan pasar, kemudian sekolah-sekolah, dan menyiapkan layanan kesehatan. Jadi puskesmas, rumah sakit, bahkan kami membuka 2 rumah sakit TPD dan rumah sakit ibu dan anak untuk membagi pasien agar tidak berkumpul di Pajungan Denggale yang ditetapkan sebagai rumah sakit penyangga untuk COVID. Oleh karena itu sampai sekarang kita terus bersama dengan Forkopimda untuk mengajari bagaimana caranya agar mereka menerapkan kebiasaan memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan itu harus terus supaya yang tadinya kita mulai dari kognitif, pengetahuan, dan pada akhirnya menjadi tindakan dan kebiasaan. Pasti kita menyadari bahwa pasti pemerintah tidak akan pernah sanggup untuk bisa menyelesaikan kasus penyebaran COVID sedahsyat COVID-19 ini. Tidak akan pernah sanggup. Apalagi kita ada kebijakan dari pusat untuk mengurangi anggaran di daerah. Kalau Takalar itu pemotongannya sekarang ini selain DAK itu untuk DAU itu sampai 60 miliar. Kita nggak sanggup. Ya, jadi akhirnya kepada masyarakat kita tekankan untuk budaya hidup sehat, dan itulah benteng terakhir dan paling kuat menurut saya. Baik, terima kasih Bapak Syamsari kita selaku Bupati Takalar. Kita ke Kabupaten Bone. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Bagaimana kemudian pemerintah sendiri dalam hari ini Kabupaten Bone dapat merangkul seluruh elemen-elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bone? Apakah efek pandemi yang terjadi di pusat Kabupaten Bone ini juga dirasakan oleh masyarakat yang ada di wilayah-wilayah yang bisa kita katakan sangat jauh atau di pedalaman dari Kabupaten Bone, Pak? Baik, Pak. Jadi saya kira kondisi pandemi COVID di Bone ini kurang lebih sama dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. Cuman yang jadi problema, Bone ini cukup besar dan pintu masuk orang ke Bone ini ada 8 pintu, 1 pelabuhan. Ini yang membuat kami sedikit berat mengkondisikan, tapi alhamdulillah berkat strategi-strategi yang kita lakukan, ada 4 grand strategi yang kami lakukan di Bone. Yaitu pertama, strategi pencegahan daripada penyebaran COVID itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah strategi peningkatan sistem kesehatan. Kemudian yang keempat, yang ketiga, strategi mitigasi dampak ekonomi, dan yang paling penting adalah strategi peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor. Untuk menangani pintu-pintu masuk Bone ini, kita mengedepankan yang namanya strategi koordinasi dan kerjasama lintas sektor. Awalnya saya kira Kabupaten Bone sempat melandai dan alhamdulillah 14 hari terakhir pernah tidak ada kasus terjadi, ODP pun tidak ada. Tetapi karena akibat terbukanya kebijakan yang dibuka oleh pemerintah pusat kemudian berdampak ke daerah, termasuk dengan kebijakan yang di Makassar PSBB kemarin ditarik, itu membuat
mulai kocar-kacir pertahanan kita di daerah. Terutama dari pintu-pintu daerah kabupaten yang pandeminya kuat. Contoh, kasus terakhir yang di Bone ini sebenarnya sudah melandai 14 hari, tiba-tiba Sinjai terserang. Sinjai terserang, Bone dengan Sinjai berapa kecamatan, terutama pelayanan kesehatan di sana dokter ahli, ada dokter ahli kandungan yang terpapar di sana, pasiennya banyak dari Bone, itulah yang menularkan. Sehingga berkembang. Nah, langkah yang kita lakukan adalah seperti tadi yang saya sampaikan, strategi antar lintas sektor, itu secara bergerak secara masif. Kita melakukan penelusuran kontak-kontak yang ada, dan 4 hari yang lalu kami melakukan tes swab dari seluruh kontak, kurang lebih 154 kontak. Dari 154 kontak ini ternyata di dalamnya ada 7 yang positif, dan sekaligus kami melaporkan Pak Bupati Goa, kami dapatkan warga Goa di Bone ini, tadi kami dapatkan, baru saja kami dapatkan beritanya, kami swab kemarin dinyatakan positif 2. Dan itu warga Kabupaten Goa yang ada di Bone. Kemudian 1 warga dari Makassar, kemudian 1 warga dari Maros. Jadi 4 positif hari ini di Bone, itu bukan warga Bone penduduk Bone, tetapi berkegiatan di Bone. Dan itu berada pada lingkup bukan di kota, dia bekerja di luar. Tapi itu aja penelusuran yang kami lakukan. Nah, strategi yang paling penting adalah bagaimana posisi Forkopimda dalam hal ini gugus tugas baik Dandim maupun Kapolres bersama dengan jajaran tingkat bawah gugus tugas kecamatan betul-betul menjaga ini. Nah, saya kira kalau ini bisa kita perketat, apalagi dengan adanya keluar keputusan wali kota Makassar tentang pembatasan keluar masuk Makassar, saya kira itu sangat tepat. Kami di Bone, Pak Wali terus terang mulai sibuk dengan mengeluarkan surat tugas. Dan seperti yang saya sarankan pada rapat, terima kasih Pak Wali, tidak menyusahkan kami punya rakyat, karena kami memiliki 38 puskesmas terbuka semua untuk mengeluarkan surat izin, termasuk di dalamnya bagi yang membutuhkan rapid dan swab. Dan saya kira itu yang memudahkan mereka bisa keluar masuk, tapi dengan catatan tetap kami kontrol masuknya di Bone. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam kondisi sekarang adalah, menurut saya, adalah kita sudah memang harus hidup berdampingan dengan COVID. Dengan catatan supaya kita tidak tertulari, masyarakat tidak tertulari, harus secara tegas kita mengingatkan disiplin untuk protokol kesehatan dan menyadarkan masyarakat tentang disiplin protokol kesehatan ini. Sedikit memang harus kita bersama-sama dengan kembali lagi kepada forum koordinasi pimpinan daerah, terutama TNI, Polri dan seluruh jajaran. Kita kerahkan mereka dan mengingatkan mereka. Gagasan dilakukan Bupati Goa dengan masker itu juga mempunyai dampak kepada daerah kami, dan itu sangat-sangat besar pengaruhnya. Artinya ketika kita mampu memberdayakan semua potensi yang ada dengan satu bahasa, saya kira masyarakat bisa dikendalikan. Namun pun demikian, di tengah pandemi ini dengan terbukanya sedikit keleluasaan untuk beraktivitas, tentu yang perlu diperhatikan adalah kondisi ekonomi. Kita sudah melihat sendiri bagaimana pengaruh perekonomian di daerah. Bone yang selama ini tidak pernah tidak di pertumbuhan ekonominya, baik bulanan maupun tahunan, itu tidak pernah di bawah 8,4, 8,2. Sekarang ini posisinya kami di 7,1, bahkan bergeser sampai 5, diperkirakan 5. Tapi alhamdulillah inflasi kami bisa jaga di 0,14. Semua ini bisa terjadi karena ada pergerakan perekonomian di sektor real, terutama di masyarakat. Jadi kami menganggarkan 82 miliar anggaran ini untuk beberapa strategi kegiatan
Untuk ekonomi itu kami anggarkan kurang lebih 33 miliar setengah. Dan sekarang ini kami gerakkan ke sektor masyarakat yang memang sangat dibutuhkan. Misalnya pertanian, kita gerakkan, kemudian peternakan, perikanan, bahkan kita mencoba bagaimana menggerakkan elemen pemuda tani, terutama yang fokus untuk ketahanan pangan. Tadi saya diundang oleh pemuda kreatif Bone di dalam kota. Mereka membuat semacam lapak sayur dalam hidroponik, dan itu hasilnya luar biasa. Ekonomi ini saya kira menggerakkan. Kemudian sektor-sektor real yang kecil, UMKM juga kita gerakkan dengan suntikan motivasi kerjasama dengan perbankan, dan alhamdulillah mereka sudah mulai hidup. Ekonomi di Bone, terutama di kota Bone, sepertinya tidak ada lagi membedakan pandemi dengan tidak pandemi. Cuma yang kelihatan adalah dengan menggunakan protokoler kesehatan. 3 hal yang selalu diutamakan. Pertama, itu masker di mana-mana sudah kelihatan. Kemudian, ya jaga jarak serta ada cuci tangan. Namun pun demikian, inilah yang menjadi kendala karena kita masih susah menyadarkan kepada masyarakat yang menganggap bahwa ini sudah tidak bisa dihindari. Namun pun demikian, kita tetap selalu menghalo-halo mengingatkan mereka. Ini juga perlu menjadi perhatian di Makassar, yaitu adalah Bone ini adalah pelintasan Sulawesi Tenggara dengan Sulawesi Selatan. Kebutuhan pokok Sulawesi Tenggara itu sebagian besar lewat Bone, melalui pelabuhan Bajoe, Peri Bajoe. Dan saya melihat pengetatan dari Tenggara masuk ke Sulawesi Selatan melalui Bone ini kurang bagus. Kalau kami di sini terus terang, baik yang pergi maupun yang datang dari Bone, terutama lewat Peri, itu semua kami deteksi. Jadi tidak ada Peri yang masuk Bone dan keluar Bone yang tidak kami deteksi. Minimal kami ukur suhu dan melakukan penyemprotan terhadap semua kendaraan. Nah, ini saya kira perlu juga menjadi pemikiran bagi Makassar, terutama mobil-mobil angkutan sembako yang dari Tenggara ke Makassar atau dari Makassar Tenggara. Kenapa? Karena bisa saja terjadi perputaran manusia yang membawa virus terhadap orang yang tidak memiliki gejala. Saya kira itulah beberapa hal yang penting, dan alhamdulillah saya mau berterima kasih bahwa selama apa kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur, terutama Duta COVID, wisata COVID ini sangat membantu kami, Pak. Sangat membantu kami. Paling tidak itu adalah motivasi bagi masyarakat untuk melihat bahwa walaupun tidak ada gejala, tetapi kalau positif tetap harus diobati. Terima kasih Bupati Bone, Bapak Andi Pasar Pajalak yang sudah menyampaikan dan sekaligus mengitip warga-warganya yang ada di kabupaten kota lainnya. Kita juga ingin mendengarkan bagaimana tanggapan dari anggota DPRD Sulsel kita dari Komisi E. Ada Bapak Irfan Abe, mendengarkan apa saja yang disampaikan tadi oleh kepala daerah kita. Bahkan di Bone juga terjadi penurunan angka ekonomi yang biasanya mencapai 8,4, ini bahkan bisa mencapai 7 hingga 5. Di daerah saja seperti itu, bagaimana di Kota Makassar dan juga di kabupaten lainnya. Bagaimana tanggapan Pak Irfan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara pandemik COVID-19 ini, yang paling penting adalah bagaimana semua pemimpin daerah itu mampu membangun, mengintegrasikan diri dengan pemimpin-pemimpin daerah yang lain. Karena tidak mungkin satu daerah bisa memecahkan masalahnya sendiri tanpa melakukan koordinasi atau kerjasama dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Yang kedua, yang paling penting menurut kami yang kami amati adalah yang paling menentukan di sini adalah leadership seorang kepala daerah. Karena bagaimanapun juga tanpa leadership, saya kira masyarakat kita agak susah untuk diatur. Nah,
leadership ini kan ada beberapa komponen yang bisa dimunculkan di sini. Antara lain membangkitkan partisipasi masyarakat. Bagaimana masyarakat disiplin memakai masker, disiplin menjaga jarak dan mencuci tangan. Itu adalah persoalan partisipasi, dan saya kira faktor yang paling penting untuk mendorong itu adalah leadership para kepala daerah kita. Nah, alhamdulillah di pandemi corona ini kita bisa melihat munculnya leadership dari kepala daerah yang kuat, strong leadership. Walaupun juga di beberapa daerah saya melihat banyak juga kepala daerah yang tidak menunjukkan leadership yang cukup baik. Nah, yang ketiga, kalau menurut saya adalah persoalan inovasi. Nah, hal positif yang muncul di virus corona ini adalah banyaknya daerah yang memunculkan inovasi-inovasinya dalam penanganan COVID. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat banyak bupati-bupati yang kemarin dipilih oleh rakyat, dan alhamdulillah ternyata mereka menunjukkan bukan hanya dicintai oleh rakyat, tapi juga mereka punya kapasitas dan kemampuan untuk melahirkan inovasi-inovasi. Nah, kemudian berikutnya kami DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tentu selalu mengawasi dan menyaksikan perkembangan COVID-19 ini. Salah satu persoalan yang kami tegaskan kemarin ketika kami dengar pendapat dengan gugus tugas Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa yang penting hari ini adalah bagaimana kita mampu meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap ODP, PDP, dan positif corona, baik di level provinsi maupun di seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, salah satu pemeringkatan COVID-19 yang dirilis, kalau kita mau melihat pemeringkatan COVID ini, jangan kita hanya melihat jumlah pasien yang positif, tapi kita juga harus melihat seberapa besar orang yang meninggal dibanding jumlah penduduk yang ada di daerah itu. Nah, itu menurut saya yang harus kita tingkatkan sekarang adalah kapasitas pelayanan itu tadi, sehingga jumlah orang meninggal ini bisa kita kurangi. Nah, walaupun postulat akhirnya kita mengatakan ajal manusia itu di tangan Tuhan, tetapi saya kira kita diminta untuk berusaha semaksimal mungkin sehingga kondisi kesehatan kita itu bisa berada pada kondisi maksimal. Nah, olehnya itu cara berpikir kami di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hari ini adalah bagaimana pemerintah daerah, pemerintah provinsi bisa meningkatkan kapasitas pelayanan untuk mengurangi orang meninggal itu. Nah, betul bahwa ada faktor imun yang menentukan orang bisa selamat. Tetapi menurut kami salah satu yang menentukan adalah faktor pelayanan. Apakah pelayanan ini bisa mengurangi orang meninggal atau tidak? Karena jangan sampai misalnya rumah sakit, puskesmas kita yang ada itu tidak punya lagi kapasitas atau kemampuan untuk melayani, sehingga orang-orang yang terpapar itu bisa berada pada kondisi gagal, ya, atau boleh kita katakan mungkin bisa banyak yang meninggal karena pelayanan kita tidak terlalu baik. Nah, kami juga merespon adanya program pemerintah provinsi dalam ini wisata, di mana wisata COVID ini kita sudah dapatkan banyak informasi dari kabupaten kota bahwa banyak pasien-pasien yang berasal dari kabupaten kota itu diikutkan pada program ini. Nah, kami berharap bahwa supaya tidak melebihi kapasitas pelayanan yang ada di Makassar, ya mungkin sesuai protokol terbaru dari WHO bahwa mungkin yang gejala-gejala ringan itu saja tidak usah misalnya dilayani di rumah sakit, cukup misalnya progresi yang ada di rumah. Nah, ini mungkin yang perlu kita tegaskan lebih jauh kepada, saya kira, seluruh elemen, baik masyarakat kita sendiri maupun pemerintah daerah yang ada di Sulawesi Selatan ini. News, berbagai jurus-jurus ampuh dikeluarkan oleh para kepala daerah kita tentunya dalam menghadapi pandemi COVID ini, terutama yang berhubungan dengan mensejahterakan dan juga memberikan rasa optimis bagi masyarakatnya. Tadi juga sempat disinggung oleh Bupati Goa, Pak Adnan, bagaimana kemudian kategori dari masyarakat kita. Kalau dari kategori terakhir tadi bisa kita kategorikan kategori kepala batu ya, Pak Bupati ya, yang agak susah untuk bisa kita pahamkan mengenai kondisi dan keadaan saat ini. Tapi juga yang saat ini masih sering
terjadi adalah tanggapan bahwa COVID ini adalah sebuah rekayasa. Di Kota Makassar saja ada beberapa wilayah yang tidak ingin melakukan rapid test. Nah, kita ingin dengarkan tanggapan dari Wali Kota Makassar. Silahkan, Pak. Ya, Mbak Nana. Jadi saya kira itu hoax ya. Nah, jadi kita sudah tahu ini masalah dunia. Tadi Pak Bupati Goa juga sudah menyampaikan beberapa riset-riset sudah bisa memastikan bahwa ini betul-betul adalah pandemi yang di satu sisi kita harus sangat waspada ya. Nah, kenapa? Karena dengan pandemi ini mempengaruhi hampir di seluruh sektor-sektor kita, khususnya sektor ekonomi kita ya. Nah, oleh karenanya kita harus perlu secara terus-menerus melakukan edukasi supaya penyebar berita hoax ya terkait pandemi corona ya, yang kita kalau bahasa kerennya itu disebut dengan provokator ya, maka kita harus hadirkan edukator ya. Nah, kalau edukator lahir itu provokator tidak ada sejarah bisa menang melawan edukator ya. Oleh karenanya, salah satu program kita di Makassar adalah bagaimana melakukan edukasi masif, ya, untuk memberikan pencerahan-pencerahan ke masyarakat bahwa sebenarnya COVID itu di satu sisi tidak berbahaya, ya, namun di satu sisi harus kita antisipasi supaya kita tidak terpapar. Kenapa? Karena yang berbahaya itu bagi orang-orang yang rentan, ya. Karena hampir semua yang meninggal itu memperlihatkan bahwa meninggal itu karena memang ada penyakit-penyakit bawaan. Nah, titik kritis dari virus corona adalah di situ. Ya. Jadi untuk kalau yang sehat-sehat saja bisa saja tidak terlalu berpengaruh banyak. Tetapi yang berbahaya kalau kita yang sehat ini bergaul atau berdekatan atau menulari orang-orang yang rentan. Seperti orang-orang tua yang memang penyakit bawaan. Nah, ini yang berbahaya. Oleh karenanya apa yang disampaikan juga tadi Bapak Bupati Goa, ini harus menjadi gerakan bersama, ya. Gerakan bersama kita harus berperan mulai dari tingkat yang terkecil, yaitu menerapkan protokol kesehatan pada diri kita sendiri, kita lindungi diri kita sendiri untuk melindungi orang lain. Saya kira begitu Mbak Nana. Terima kasih. Pak Prof, kita lanjutkan dulu. Sebelumnya ada WFH, ada PSBB yang dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian kita lanjutkan sekarang lagi adalah pembatasan aktivitas keluar masuk ke Kota Makassar. Nah, keadaan ekonomi di Kota Makassar ini masih carut-marut seperti itu. Bagaimana dari pemerintah sendiri ini bisa kembali mengangkat sektor perdagangan barang serta jasa, Pak? Iya, makanya di dalam perwali yang kita keluarkan perwali 36 itu kita tidak secara tegas bahwa kita harus melakukan pembatasan pada kegiatan ekonomi, ya. Tapi yang kita lakukan adalah kegiatan ekonomi silakan berjalan sepanjang protokol kesehatan itu bisa dilaksanakan, ya. Itu yang menjadi penting di dalam kebijakan kita terkait perimbangan antara upaya kita melakukan pengendalian COVID dan juga upaya kita terkait bagaimana mendorong sektor-sektor ekonomi kita tetap berjalan sebaik mungkin di tengah pandemi ini. Ya, makanya protokol kesehatan kita terapkan kepada semua pelaku-pelaku usaha kita untuk memastikan bahwa protokol kesehatan itu berjalan sambil menggerakkan roda ekonomi. Demikian Mbak Nana. Oke, baik, terima kasih Pak Prof. Untuk Kabupaten Bone sendiri bagaimana, Pak Pandi Fasar? Saya kira dari Kabupaten Bone. Kalau kita melihat kondisi sekarang ini, memang harus membuka ruang kepada seluruh akses masuk, dan ya kita bersyukur karena sudah ada delivery antar jemput. Jadi masyarakat sudah bisa memesan apa saja yang diinginkan, dan kita sudah buka beberapa program untuk pelayanan di rumah. Tapi satu hal yang perlu kalau menurut saya dalam rangka meningkatkan ekonomi rakyat ini yang pernah stagnan, bayangkan kami di Bone ini 214 miliar karena kami ditarik
Kemudian kami sudah menyisikan 82 miliar. Ini harus digerakkan kembali untuk menutupi pertumbuhan ekonomi dan gerakan-gerakan ekonomi rakyat. Makanya yang paling penting adalah harus kita mengawal dari bawah, terutama masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi secara umum. Nah, alhamdulillah penggiat ekonomi rakyat ini, ya kita bersyukur tidak terpapar COVID, sehingga tetap bisa melakukan kegiatan dan masyarakat percaya bahwa mereka insya Allah tidak terinfeksi. Nah, yang perlu menurut saya adalah bagaimana ada stimulasi dan motivasi dari pemerintah kepada mereka, sehingga usaha-usaha yang sempat stagnan bisa dihidupkan kembali. Ya itulah perlunya ada suntikan-suntikan stimulasi dana seperti yang kami programkan, dan insya Allah dalam waktu dekat akan kami gerakkan itu. Ditambah lagi besarnya dana yang bergulir di desa yang diberikan kepada masyarakat melalui BLT. Bayangkan kami di Bone ini berapa miliar dana itu setiap bulan itu bergerak di desa, dan ini yang meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, cuman yang selalu menjadi persoalan adalah masih ada keengganan masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa menyebabkan meluasnya penjangkitan ekonomi ini. Walaupun kita sudah mengawal bahwa contoh misalnya setiap pasar sebelum beraktivitas kita semprot dulu semua. Setelah aktivitas kita semprot lagi. Kemudian diwajibkan semua toko-toko ataupun lapak-lapak harus ada cuci tangan. Nah, ini juga masih membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi. Tapi alhamdulillah terakhir ini kita mencoba, yang penting Anda pakai masker, kemudian jaga jarak, ekonomi sudah mulai pulih. Nah, saya mungkin mau menyarankan kepada teman-teman bupati yang lain sebagai kepala wilayah, betul-betul harus kita menjaga masyarakat kita yang keluar masuk. Karena saya mengatakan yang di Bone ini, kasus di Bone ini itu tidak ada 10% yang lahir di Bone, semua dari luar masuk. Itu awalnya dari luar masuk. Okay. Kemudian yang murni tertular itu tidak sampai 10%. Artinya yang terbawa dari luar ini yang membuat kita bisa menjadi panik semua. Saya kira itu yang penting. Kemudian saya sependapat dengan Pak Bupati Doa bahwa ini harus kita semua punya gerakan simultan secara bersama-sama, karena tidak mungkin contoh misalnya Bantaeng yang selama ini boleh dikatakan hijau, tiba-tiba datang lagi pengaruh yang lain. Jadi harus memang ada kerjasama dan kita tidak bisa menutup diri, harus selalu membuka diri. Kemudian kita meminta kepada masyarakat terbuka, terutama yang pernah kontak misalnya dengan yang terpapar misalnya. Dan yang terakhir yang saya harapkan adalah distribusi ekonomi, terutama dari Makassar, untuk menggelorakan kembali ekonomi itu jangan dibatasi. Begitu juga bahan-bahan bangunan, kita sudah mulai kembali. Ini termotivasi membangun. Proyek-proyek di Bone ini sudah mulai bergerak. Tentu proyek-proyek sudah mulai jalan ya Pak ya? Ya, perlu dukungan bahan material yang mungkin datanya banyak dari Makassar. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bu. Selanjutnya kita ingin ke Takalar, Pak Bupati. Bagaimana dengan kegiatan belajar mengajar
yang ada di Kabupaten Takalar, apakah nanti pada tahun ini semester sudah mulai dibuka lagi, Pak? Assalamualaikum, Mbak Nana. Mohon izin dari gugus tugas yang melanjutkan. Oke, baik. Silahkan boleh ditampilkan layarnya, Pak. Tapi yang ingin kita tanyakan ini terkait dengan kegiatan belajar mengajar di persekolahan ya, Pak. Yang mewakili atas nama siapa, Pak, dari gugus tugas? Asredi Ali dari gugus tugas. Boleh ditampilkan layarnya, Pak? Dari hostnya, Pak. Kami mohon izin untuk menampilkan layar. Baik, silakan mungkin bisa disampaikan bagaimana dengan kegiatan penerimaan siswa baru untuk di Kabupaten Takalar sendiri. Karena pada saat ini pastinya berbagai kegiatan-kegiatan yang dulunya sempat dinonaktifkan atau ditiadakan, sekarang mulai kembali dilaksanakan. Nah, sejauh ini bagaimana dari gugus tugas sendiri melihat kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Takalar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PJ Wali Kota Makassar, kemudian Bupati Tua, Bapak Bupati Bone, Pak Sekda Maros, dan anggota dari DPRD Komisi E, Pak Andi Muhammad Irfan. Izin melanjutkan Bapak Ibu sekalian terkait dari Bapak Bupati bahwa memang yang sesuai dengan arahan dari Bapak Bupati terkait dengan kegiatan kami di gugus tugas kabupaten ini adalah pertama, proses edukasi yang kami harus terus galakkan ke masyarakat, karena kuncinya di sini adalah collective behavior memang yang harus ditumbuhkan terkait dengan krisis awareness yang di kalangan masyarakat, sehingga proses edukasi ini sejalan dengan konsep Trisula dari Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa konsep edukasi yang pertama yang harus kita galakkan. Dan terkait dengan pertanyaan Mbak Nana tadi, proses untuk penerimaan siswa baru itu prosesnya berjalan, tetapi tetap kita anjurkan untuk via komunikasi antara guru dan siswa itu adalah dengan via virtual, karena kondisi saat ini memang masih belum memungkinkan. Yang kedua yang menjadi arahan bagi kami di gugus tugas adalah distribusi gerakan dan kewenangan ini mulai sampai melibatkan dari tingkat struktur desa, karena kondisi epidemiologi dari penyebaran virus corona ini memang kita harus jelas batas-batas wilayahnya, sehingga struktur desa merupakan bagi kami di Kabupaten Takalar adalah upaya jitu dan efektif untuk membatasi orang masuk dan keluar dari tingkat desa, sehingga ini juga yang menjadi fokusnya. Dan yang lain terkait dengan perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi di rumah sakit kita memang sudah cukup mampu untuk merawat pasien-pasien COVID, ya, pasien COVID, dan juga adanya rumah sakit tipe D yang dibangun di 2 tempat. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua dari Mbak Nana tadi ya tentang kondisi ekonomi, maka memang sangat berdampak sektor-sektor UMKM juga kita di Takalar, warung-warung tutup, kemudian restoran, dari sektor pariwisata, perhotelan itu juga berdampak, sehingga pemerintah ini sebenarnya harus hadir di dalam menumbuhkan kondisi ekonomi kita di daerah Takalar dengan mendorong mereka untuk tetap melakukan protokol COVID. Dan memang di kondisi seperti ini adalah fleksibilitas, ya. Dan yang kedua adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak anggota Dewan Pak Andi Irfan terkait dengan inovasi. Inovasi ini juga harus hadir di tengah baik dari sektor ekonomi maupun dari sektor pendidikan, karena diprediksikan proses ini panjang, sehingga kalau tidak ada inovasi yang dilakukan di masing-masing daerah itu akan sulit, termasuk yang ditanyakan oleh Mbak Dana di sektor pendidikan dan di sektor ekonomi. Mungkin itu, Mbak. Tapi apakah nanti sudah mulai dibuka dan apakah siswa-siswa di sana nanti akan kembali belajar seperti normalnya, Pak? Untuk kami di Takalar ini untuk membuka sekolah-sekolah seperti normal, ya, seperti sebelumnya, saat ini kami belum berpikir ke sana, masih mendorong masing-masing sekolah ini untuk
melakukan komunikasi via virtual dengan siswanya. Seperti itu, Pak. Tentunya tidak semua wilayah di Kabupaten Takalar ini terjangkau jaringan dan tidak semua siswa, orang tua siswa di Kabupaten Takalar ini bisa menjangkau terkait dengan sekolah daring tersebut. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, jadi kita sendiri di tengah situasi seperti ini, maka kita akan mengkoreksikan ke Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Takalar untuk mengkondisikan semuanya ini. Jadi teknisnya itu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut di gugus tugas, karena inilah proses inovasi yang tadi yang kami sampaikan, Mbak Nana, bahwa harus berubah pola pola pendekatan yang kita lakukan untuk kelangsungan pembelajaran, proses pembelajaran di tengah masyarakat. Baik, terima kasih Pak Asriadi, perwakilan dari gugus tugas Kabupaten Takalar. Kita ke Kabupaten Goa. Kabupaten Goa saat ini di tahun-tahun sebelumnya banyak sekali kegiatan-kegiatan pariwisata yang sangat menarik, masyarakat untuk bisa datang ke Kabupaten Goa. Ada Visit Malino dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang mendatangkan artis-artis yang memang sangat menarik nih, Pak Adnan. Nah, bagaimana saat ini untuk Kabupaten Goa sendiri untuk bisa kembali mengaktifkan dan menghidupkan, tapi tetap dengan melalui protokol COVID, Pak? Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa memang kondisi pandemi ini masuk pada semua sendi-sendi kehidupan, masuk pada semua sektor. Dulu krisis ekonomi 98, UMKM kita itu tidak terkena dampak daripada krisis ekonomi. Tetapi begitu pandemi COVID-19 ini, semua sektor, termasuk UMKM juga mengalami terkena dampak daripada COVID-19. Nah, berbicara Kabupaten Goa, kita sekarang menyusun perda tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan. Jadi kita berharap ke depan dalam perda tersebut akan diatur semua tempat-tempat pariwisata, semua tempat-tempat makan, semua restoran dan lain-lain itu menerapkan protokol kesehatan yang sama. Sehingga nanti semua tempat di Kabupaten Goa akan menyurat kepada gugus tugas, khususnya pemerintah Kabupaten Goa, untuk disurvei tempatnya sebelum mendapatkan izin untuk membuka kembali. Saya insya Allah lusa hari Kamis akan ke Malino mengumpulkan seluruh pengusaha, pemilik rumah makan, restoran, dan semua tempat-tempat wisata lainnya, hotel dan lain-lain. Saya akan menyampaikan rancangan daripada perda yang sementara ini dibahas oleh DPRD. Kita berharap ke depan bahwa mereka sebelum membuka usahanya itu menyurat dulu kepada Pemda, ada tim yang dibuat oleh Pemda untuk melakukan survei apakah lokasi tersebut sudah menerapkan protokol kesehatan atau tidak. Jika dia telah menerapkan protokol kesehatan, maka dia mendapatkan izin untuk membuka usahanya, baik rumah makan, restoran, tempat-tempat pariwisata, dan lain-lain. Namun, ketika sudah mendapatkan izin, tetapi kemudian dia tidak menerapkan protokol kesehatan, maka sanksi pertamanya adalah penutupan selama 1 bulan atau membayar denda. Nah, kalau misalnya kemudian dia sudah ditutup selama 1 bulan, lalu kemudian membayar denda, maka dia ajukan kembali untuk membuka kembali usahanya tersebut. Nah, tim survei akan kembali turun melakukan survei. Jika sudah memenuhi standar prosedur yang ada, maka silahkan dibuka kembali. Tetapi begitu dilakukan pengawasan, didapatkan lagi tidak menerapkan protokol kesehatan, maka dia mendapatkan sanksi yang kedua. Sanksi yang kedua adalah penutupan selama 3 bulan dan juga pembayaran denda. Nah, kalau misalnya lalu kemudian sementara berjalan tetap lagi melanggar protokol kesehatan, maka sanksi yang ketiga adalah pencabutan izin. Ini tiada lain, kita berharap perda ini berlaku selama pandemi saja. Jadi selama pandemi ini perda berlaku. Mudah-mudahan insya Allah atas izin Allah para peneliti, para ilmuwan ini mendapatkan vaksin. Lalu kemudian
vaksin itu sudah bisa diproduksi pada tahun 2021 tahun depan. Sebab kalau kita melihat sejarah yang ada, saya membaca seperti apa sih flu Spanyol kan, pandemi sebelum COVID-19 ini kan adalah flu Spanyol yang mewafatkan kurang lebih 50 juta orang di benua Eropa waktu itu. Kalau kita merujuk pada sejarah Spanish flu atau flu Spanyol, itu tidak ada vaksin, tidak ditemukan vaksin. Tetapi dari flu Spanyol itulah menjadi awal sumbernya daripada penyakit flu yang kita dapatkan sekarang. Sehingga flu Spanyol itu tidak hilang, karena disitulah awal mulanya penyakit flu yang sekarang sampai dengan hari ini semua masih bisa terkena yang namanya penyakit flu. Nah, oleh karena itu harapan saya, kami juga berharap dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ke depan didapatkan vaksin, sehingga aturan-aturan yang kita berlakukan kepada masyarakat kita dan dunia usaha ini hanya berlaku selama pandemi COVID-19 saja. Begitu selesai pandemi, maka kewajiban memakai masker juga sudah tidak berlaku, penerapan protokol kesehatan juga sudah tidak berlaku. Itu yang menjadi harapan saya. Iya, tapi Pak Bupati, kalau kita bicara masalah peraturan protokol COVID yang diterapkan di Malino utamanya, ini mungkin hanya berlaku untuk wilayah usaha-usaha yang tertutup seperti penginapan atau juga rumah-rumah makan. Tapi bagaimana dengan tempat wisata yang terbuka yang saat ini lagi sedang happening di Malino, tempat yang karena PSBB dibuka semuanya bergerombol. Kita ikuti beritanya beberapa waktu lalu, banyak sekali orang yang tidak menerapkan protokol COVID, Pak Bupati. Betul. Dan 90% bukan masyarakat Kabupaten Goa. Itu yang perlu bisa garis bawah. 90% bukan masyarakat Kabupaten Goa. Tetapi apa masalahnya? Ya, sekali lagi bahwa aturannya kita tidak memiliki aturan yang tegas untuk bisa mendisiplinkan mereka. Nah, kita tidak punya payung hukum. Sekarang kenapa kami dorong yang namanya Perda wajib memakai masker? Kalau peraturan daerah ini berlaku untuk lingkup wilayah Kabupaten Goa, maka siapapun yang masuk di Kabupaten Goa wajib mengikuti peraturan tersebut. Kalau tidak, dapat sanksi. Kalau sekarang kan kita nggak bisa. Yang ada sekarang kita hanya edukasi, mengingatkan. Tapi kalau dia tidak pakai masker, terus kenapa? Kita sudah bikin poskonya. Posko di setiap pintu masuk, bahwa siapa yang mau pakai masker, siapa yang mau masuk Malino harus pakai masker. Tetapi begitu tiba di pintu masuk dia pakai masker, begitu lewat dia buka lagi. Gitu. Begitu pergi ke tempat-tempat pariwisata dia buka lagi. Nah, kalau misalnya Perda ini sudah selesai, maka itulah tadi yang saya katakan di awal. Petugas kita bisa lebih tegas mendisiplinkan siapapun di wilayah Kabupaten Goa ini untuk mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Goa. Siapa yang tidak memakai masker, sanksi sosialnya jelas. Yang pertama, membersihkan sampah. Yang kedua, membersihkan saluran. Yang ketiga, ikut membantu gugus tugas menangani COVID-19 selama 3 hari. Supaya dia tahu gimana rasanya menangani COVID-19 ini, supaya dia tahu dan dia sadar betul bahwa COVID-19 ini bukan sebuah konspirasi, ini betul-betul nyata adanya. Bukan hoax dan ini betul-betul nyata adanya. Terima Ya, kasih Pak Adnan. Ya. Baik, saya ke anggota DPRD Sulsel kita, Pak Irfan masih bersama kami. Iya, Pak Irfan. Apakah masih bersama kami? Mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh kepala daerah kita tadi, saya juga ingin mengutip apa yang disampaikan oleh ekonom senior kita, bagaimana terkait dengan membangkitkan ekonomi di daerah-daerah kita yang ada di Sulawesi Selatan. Ini katanya bukan UMKM lagi katanya Pak yang menjadi harapan, melainkan pertanian. Bagaimana tanggapan Pak Irfan sendiri? Ya, silakan Pak Irfan. Audionya bisa dinyalakan terlebih dahulu, Pak. Ya, baik, minta maaf, Nana. Ya. Yang pertama tentu saya akan menanggapi apa yang dikatakan tadi oleh Pak Bupati Goa, Pak Adnan Purica,
mengenai pentingnya ada regulasi yang mengatur mengenai berbagai hal menyangkut COVID-19 ini. Kami merasakan bahwa memang Perda itu sangat penting, dan ya kalau Pak Adnan tadi mengusulkan di Goa sebuah Perda yang mengatur mengenai pemakaian masker, mungkin lebih besar dari itu, mungkin perlu kita pikirkan judul besarnya mungkin adalah penanganan COVID. Karena kami juga mengalami di level provinsi kemarin ini, ada sejumlah aduan yang masuk, ada sejumlah aspirasi, termasuk misalnya penyelenggaraan jenazah COVID. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu ada kasus salah seorang pasien yang meninggal di salah satu rumah sakit. Dia meninggal dalam posisi sebagai PDP. Pada saat meninggal diambil swabnya, dan dalam kurun waktu 4 jam dia harus dikebumikan dengan protokol COVID. Nah, beberapa hari kemudian muncul hasil pemeriksaan swab yang menyatakan bahwa pasien ini negatif. Nah, akhirnya pihak keluarga kemarin datang ke DPR dan meminta untuk memindahkan jenazah. Nah, masalahnya memang belum ada Perda atau regulasi yang mengatur mengenai ini. Yang ada sebenarnya adalah protokol yang menegaskan bahwa jenazah itu harus diselenggarakan dengan protokol COVID. Nah, cuma dia tidak menegaskan secara langsung bahwa harus dikebumikan di Macanda. Macanda itu lahir karena pada awalnya kemarin banyak jenazah-jenazah yang meninggal karena COVID itu ditolak oleh masyarakat. Akhirnya pemerintah provinsi membuat kuburan Macanda ini. Nah, tapi dalam perkembangannya kemudian ternyata banyak pasien-pasien yang dikebumikan dengan protokol COVID, tapi hasil COVID-nya menunjukkan dia adalah negatif. Nah, tentu kami seperti apa yang disampaikan oleh Pak Adnan tadi, tentu kami akan membuat regulasi untuk mengatur semua ini supaya tidak terjadi pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Nah, apalagi kalau kita bicara Perda, tentu instrumen Perda ini adalah bagian dari upaya kita untuk mendisiplinkan masyarakat. Ya, masyarakat kita ini kan beragam karakternya. Ada yang patuh, ada yang ya mungkin merasa kebal, ada yang merasa lebih pintar dan sebagainya. Nah, olehnya itu instrumen Perda ini yang bisa membuat mereka disiplin. Di Jakarta misalnya, kalau orang tidak pakai masker, ya mungkin dia didenda dengan sejumlah uang. Di Makassar beberapa waktu itu kita dengar kalau orang tidak pakai masker, sempat jadi wacana dia akan dibekukan KTP-nya. Nah, saya kira sanksi-sanksi seperti ini tepatnya akan diatur oleh Perda, dan saya berterima kasih kepada Pak Adnan tentu karena sudah menyampaikan ini, dan tentu ini akan menjadi agenda yang kami usulkan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Berikutnya dari apa yang dijelaskan tadi oleh seluruh kepala daerah, tentu ini semua sangat menarik apa yang disampaikan. Ada inovasi, ada inisiatif-inisiatif daerah, ada kerjasama yang dikembangkan. Bahkan saya tadi salut juga dengan Bapak Bupati Bone yang mengatakan bahwa ya kita kepala daerah tentu tidak bisa bekerja sendiri, harus ada integrasi, harus ada kebersamaan menghadapi pandemi corona ini. Tidak mungkin satu kepala daerah bisa mengatasi persoalan daerahnya, dia harus bekerjasama dengan kepala-kepala daerah yang lainnya. Nah, berikutnya memang apa yang disampaikan tadi oleh bapak-bapak bupati sekalian menunjukkan bahwa tidak ada satupun daerah atau negara yang bisa sempurna pandemi corona ini. Cina misalnya sudah mengalami pandemi, terus sudah mengalami pelandaian, bahkan sudah mendeklarasikan diri bebas COVID. Akhirnya tiba-tiba harus melakukan lockdown lokal lagi karena ada beberapa yang mengalami positif. Demikian juga misalnya di Korea sudah sempat mengalami pelandaian, tapi tiba-tiba ada yang. Nah, intinya adalah bagaimana kita dalam ketidaksempurnaan itu, bagaimana kita mampu memainkan seni menghadapi virus corona ini. Jadi kepala-kepala daerah saya kira dari penjelasan tadi rupanya dibutuhkan juga seni untuk menghadapi virus corona ini.
Dan saya yakin dan percaya bahwa ya apalagi kepala daerah yang bergabung di diskusi kita malam ini, saya kira punya kapasitas untuk melakukan itu. Nah, mengenai persoalan ekonomi, Nana, saya melihat bahwa memang persoalan yang sangat memukul kita hari ini adalah persoalan ekonomi. Tapi menurut saya ada hikmah di balik semua itu. Nah, daerah-daerah yang selama ini tidak tergantung pada ekspor impor, tidak tergantung pada permintaan yang ada dari luar negeri dan sebagainya, saya kira dengan pandemik corona ini diuntungkan. Diuntungkannya karena saya kira ini momentum bagi kita semua untuk mengembangkan UMKM yang ada di daerah kita masing-masing. Karena saya kira supply and demand ini, ya saya kira antara kita, baik yang ada di Sulawesi Selatan, di Indonesia, dan saya kira di daerah kita sendiri, perekonomian dunia ini kan lagi mengalami kelesuan, tidak ada supply and demand. Nah, momentum ini adalah momentum bagi kita untuk saya kira membangkitkan UMKM yang ada di daerah kita masing-masing.